Oke, baik teman-teman, selamat datang di Arpupu Official. Dalam ilmu dan doa membina agama, jadi cemerlang, jadi terang bersama-sama. Dalam video kali ini aku akan mengajak kalian untuk berpikir bahwa Islam memang adalah agama yang benar. Islam itu adalah agama yang hak, ya. Kenapa harus berpikir bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Ini merupakan sebuah upaya dalam merefresh atau memperbaharui ulang iman kita. Loh, kok diperbaharui? Nah, iman itu layaknya pakaian yang bisa usang apabila nggak diperbaharui. Maka tujuan kita itu untuk memperbaharuinya dengan apa? Ya ilmu ini tadi, untuk dengan ilmu-ilmu yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng, teman-teman. Yang jelas, ini adalah segmen pertama aku di pembahasan aksara jiwa, ya, sebuah aksara penulisan di jiwa untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan, meyakinkan kebenaran, atau apalah kita menyebutnya. Baik, dalam berpikir, hal itu sudah diperintahkan oleh Allah, Tuhan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah itu mengajak kita untuk berpikir, ternyata betapa pentingnya kita itu berpikir, tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu Allah memvalidasinya berulang-ulang dalam firman-Nya, ya, afala tadzakkarun, afala ta'qilun. Maka udah sepatutnya kita berpikir tentang apa? Berpikir tentang segala sesuatu yang menyebabkan kita itu berislam. Agar semakin yakin tentunya. Agar kita semakin yakin bahwa Islam memang benar-benar agama yang hak, agama yang benar. Gitu. Islam itu adalah agama pemikir, teman-teman. Agama logika, ya Islam. Agama hukum, ya Islam. Gitu. Karena rata-rata mu'alaf itu masuk Islam karena mereka menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka nggak bisa temukan di agama lain. Contohnya Ustadz Felix Shaw, beliau minat Islam karena bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah banyak ditanyakan oleh beliau kepada pemuka-pemuka di agama-agama lain dan nggak menemukan jawaban yang konkret. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau dengan konkret, validasi, dan bukti. Maka Islam itu adalah agama logika. Islam tidak membatasi pemikiran kita. Islam nggak membatasi sejauh mana, se-ekstrim apa pemikiran-pemikiran kita yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam Islam. Itu nggak membatasi sama sekali. Gitu. Indahnya Islam itu kayak gitu, teman-teman. Kita bebas tanya apa aja terkait dengan Islam, masalah kepercayaan, masalah muamalah, masalah kehidupan sosial bermasyarakat, lalu masalah apalagi teknologi dan lain sebagainya. Itu emang Allah itu untuk nyuruh kita itu untuk mikir. Afala ta'qilun, kamu itu nggak punya akal. Dalam berpikir pun ada rukunnya, sama seperti rukun Islam dan iman. Ketika salah satu rukunnya itu ditinggalkan, maka akan terjadi kecomblangan di situ. Dalam berpikir pun sama. Kita mengenal rukun iman dan Islam itu ada 6 dan 5. Ketika salah satunya saja ditinggalkan, maka akan terjadi kejomblangan yang luar biasa. Apakah bisa disebut dengan rukun lagi? Kan enggak. Sebagai contoh, kita merujuk kepada rukun iman kepada Allah. Iman kepada amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'minu bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Beriman, percaya kepada Allah, wal malaikatihi, kepada kitab-kitabnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhirihi, kepada
hari akhir, wa tu'minu bil qadarihi, percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Takdir gitu ya. Berarti kan ketika kita nggak mempercayai satu saja dalam rukun iman, apakah bisa disebut sebagai iman lagi? Kan enggak. Apakah bisa disebut sebagai rentetan kepercayaan lagi? Kan enggak. Rukun Islam yang 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ketika salah satunya ditinggalkan, haji bila yang mampu ya, bila yang mampu. Itu pun ada dalam tanda kutipnya. Kalau mampu ya kamu kerjakan. Kalau nggak mampu mau gimana lagi? Gitu kan, bukan berarti kita meninggalkan. Sekarang siapa sih yang nggak mau haji, saya tanya? Nggak ada yang nggak mau haji, semuanya pasti haji. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, mampu atau enggak? Seperti itu. Ketika salah satu dari, misalnya kita mampu lah, dalam artian kita mampu, ketika kita meninggalkan satu saja, apakah itu bisa disebut sebagai rukun Islam lagi? Kan enggak. Maka berpikir pun ada rukunnya, teman-teman. Ingat itu ya. Nah, dalam video ini aku akan sedikit intermezzo aja lah, bahwa keberlanjutan dari video supaya ada ide konten ya teman-teman ya, kita akan potong-potong menjadi beberapa segmen lah gitu. Ini adalah segmen Aksara Jiwa, segmen yang terbaru seperti itu. Oke, kita lanjut. Rukun berpikir. Yang pertama, yang ada 4 setidaknya rukun berpikir. Yang pertama itu adalah otak, jelas. Otak itu merupakan sebuah sesuatu yang penting, sebuah organ yang penting dalam tubuh manusia yang memastikan atau yang menentukan manusia itu akan menjadi apa dan melakukan apa. Itu adalah otak. Otak di sini ada yang mengartikan itu akal, bukan secara zahirnya, tapi secara batiniahnya itu adalah akal, teman-teman. Karena kalau misalkan otak itu secara fisik, secara zahir, berarti hewan pun ya punya otak gitu. Hewan pun punya otak gitu. Tapi ini secara batiniahnya ya, akalnya lah, berpikir. Lalu yang selanjutnya adalah indera, teman-teman. Informasi yang nanti akan sampai ke otak itu tentunya lewat indera terlebih dahulu. Aku mengatakan ini adalah botol karena aku pegang dulu bentuknya botol itu kayak gimana. Aku lihat dulu botol atau bukan. Ketika aku sudah bisa memvalidasi, maka akan masuk ke dalam otak bahwa oh iya ini botol. Indra. Yang ketiga adalah fakta. Faktanya adalah ini adalah sebuah botol. Di mana validasi itu, di mana kita memvalidasi itu ya dengan pernyataan orang-orang lain bahwa ini adalah botol. Botol yang kita pegang, bentuknya itu lonjong, faktanya adalah ini sebuah tempat minum, maka tempat minum namanya botol, seperti itu. Yang keempat adalah informasi. Bagaimana aku bisa tahu ini adalah botol? Dalam teori konsensus itu menyatakan seperti ini, pernyataan dianggap benar apabila telah divalidasi oleh kebanyakan orang atau kebanyakan kelompok gitu. Maka banyak kelompok mengatakan ini botol ya, informasinya seperti itu dengan fakta yang ada bahwa bentuk-bentuk botol itu ternyata kayak gini dan sesuai dengan yang aku pegang. Lalu kita mundur ke belakang, aku pegang, aku rasakan emang ini bentuknya kayak botol, maka aku mentransferkan ke otak bahwa ya ini adalah botol. Dari informasi dulu kembali ke fakta, lalu kembali ke indera. Setelah kembali ke indera, kita kembali ke otak lagi. Maka kita bisa mengatakan bahwa yang aku pegang ini adalah botol. Seperti itu. Informasi pun jenisnya itu berasal dari ilmu ya teman-teman. Informasi berasal dari ilmu gitu. Ilmu ada 3 jenis. Pertama itu adalah ilmu yang sifatnya itu formal, bisa kita dapatkan di instansi pendidikan,
instansi pendidikan non formal maupun yang formal ya, balik lagi. Lalu informasi yang non formal itu bisa kita dapatkan lewat keseharian kita. Guru saya, ustadz saya itu pernah bilang kayak gini, hidup kamu itu harus berdampingan selalu dengan ilmu. Apa yang kamu lihat itu adalah ilmu, apa yang kamu ucapkan itu adalah ilmu, dan apa yang kamu lakukan itu adalah ilmu. Maka apa yang kita lakukan itu adalah ilmu, dan itu bagian dari ilmu non formal tadi gitu loh. Yang tadi jenisnya itu ada 3. Lalu selanjutnya itu adalah wahyu. Setidaknya ada 3. Wahyu titah Tuhan atau perantaranya. Pertama adalah Quran, lalu hadis, dan ijtihad dari para ulama atau pembaharuan dari para ulama, seperti itu. Ketika kita sudah menerapkan konsep berpikir dalam Islam, kebenaran berpikir dalam Islam, maka insya Allah kita akan menemukan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan ini akan aku bahas dalam video kedua. Ini sebagai pengantar saja teman-teman. Karena yang aku pahami adalah kita itu hidup harus seiringan dengan ilmu gitu. Hidup berdasarkan dengan ilmu, dan memang ilmu itu memang berdampingan selalu dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah menemukan kerangka berpikir ini, maka kita bisa menemukan bahwa memang Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Nah, imbas dari Islam agama yang benar adalah agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, seperti itu. Bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita menemukan Islam rahmatan lil alamin adalah dengan kita memakai sebuah sudut pandang atau paradigma Islam holistik. Itu aja, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait Islam holistik. Bagaimana bisa menjadi Islam rahmatan lil alamin, apa itu Islam holistik, akan kita lanjutkan dalam video yang selanjutnya. Silahkan share video ini kalau bermanfaat, like kalau suka, dan dislike kalau nggak suka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.